Assalamualaikum, halo Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Isba, pripun kabare? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sampean gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Sehat lahir dan sehat batin nih, Mas. Jos, Alhamdulillah. Gimana, masih menjomblo atau sudah menemukan pasangan? Kalau masalah itu tunggu saja tanggal mainnya, Mas. Ya. Oke, oke, oke. Langsung saja ya Mas ya, ke sesi tanya-tanya atau wawancara. Nggih, nggih, nggih. Siap. Ini wawancara masalah nopo nih kinten-kinten iki, Mas. Ya, sampean sebagai mahasiswa doktoral pendidikan bahasa Arab di UIN Maliki Malang ya otomatis pertanyaan saya ya terkait eh, pendidikan bahasa Arab tentunya. Siap, siap, siap. Monggo. Nopo apa yang bisa saya bantu atau yang bisa saya jawab kira-kira, Mas? Ya banyak sih sebenarnya pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke sampean. Yang pertama, gimana menurut sampean kabar pendidikan bahasa Arab di Indonesia hari ini? Apa baik-baik saja atau seperti apa? Kalau berbicara tentang bagaimana kabar pendidikan bahasa Arab pada saat ini, ya mungkin ada sedikit kendala yang mana di musim-musim pandemi ini eh, kita tahu semua bahwa pembelajaran semua dari rumah atau lewat daring. Nah, mungkin ini salah satu masalah yang terjadi pada saat ini. Nah, oleh karena itu, eh, untuk memperbaiki hal itu mungkin dengan apa, keinovatifan guru atau kekreatifan guru dalam pembelajaran suatu suatu bahasa Arab pada saat ini. Mungkin seperti itu, Mas Isba. Jadi menurut sampean pembelajaran bahasa Arab juga ikut terdampak ya atas adanya pandemi ini. Tentu saja sangat sangat terdampak karena pandemi ini. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa salah satu maharoh yang ada dalam tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah kalam, ya. Nah, mungkin ketika pembelajaran daring ini tidak dengan suatu teknologi atau sesuatu media yang memadai, itu sangat berdampak sekali. Oke, untuk bagi kalangan yang ada di kota mungkin bisa, atau dengan sekolahan yang sudah mumpuni dengan membuat atau suatu pengajaran dengan media yang memadai seperti Zoom dan Google Meet atau sebagainya, mungkin itu bisa. Namun juga itu ada kendala, mungkin nanti ada sinyalnya yang lemah dan sebagainya, akhirnya pembelajaran sangat kurang efektif. Nah, seperti itu, Mas. Oke, ya ya ya. Kalau eh, mengindahkan atau tidak ngelihat pandemi ini, seharusnya kabar bahasa Arab apakah memang juga baik-baik saja walaupun tanpa adanya pandemi ini misalnya. Saya kira untuk pembelajaran bahasa Arab sendiri itu tidak baik-baik saja, Mas. Nah, mengapa demikian? Karena eh, semakin ke sini itu banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada suatu pembelajaran bahasa Arab. Mungkin tidak hanya dari gurunya saja, mungkin juga dari muridnya, mungkin juga dari kurikulumnya yang kurang sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah, seperti itu makanya
banyak sekarang dituntut untuk melakukan penelitian-penelitian tentang kebahasaan Arab, khususnya tentang bahasa Arab. Nah, seperti itu, Mas. Memangnya hasil yang nampak di lapangan itu seperti apa? Apakah memang benar-benar tidak memenuhi target dari tujuan pembelajaran itu Arab itu sendiri, atau seperti apa? Kok dianggap kok sama anggap sebagai penurunan gitu? Iya, gini, Mas. Mungkin untuk di sekolah-sekolah yang khusus, maksudnya khusus mendalami pembelajaran bahasa Arab, itu mungkin untuk tujuan pembelajaran bahasa Arab sendiri mungkin akan bisa lebih lebih tinggi daripada yang eh, capaian sebenarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang mungkin di sekolah-sekolah mungkin yang ada di pelosok desa, ya kan, karena terkadang membaca huruf hijaiyah saja nggak bisa mereka. Nah, apalagi dicekoki dengan bahasa Arab yang seperti itu. Nah, dan lingkungan juga tidak mendukung, sehingga akhirnya akan terjadi, otomatis akan terjadi penurunan tujuan dalam pembelajaran bahasa Arab seperti itu. Oke. Jadi menurut sampean hal apa sih yang sangat perlu dibenahi, dalam artian kalau mau membenahi bahasa Arab, hal inilah yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Jadi yang paling awal untuk dibenahi, yang paling awal perlu dibenahi itu apa? Tentunya yang pertama kali eh, dibenahi adalah dari sektor kurikulum yang ada pada suatu sekolah. Bagaimana sekolah tersebut itu menempatkan suatu pembelajaran bahasa Arab. Ketika sekolah tersebut bilingual, maka tentu saja kurikulum bahasa Arab di sekolah tersebut juga harus sesuai dengan tujuan arah sekolah. Kalau bilingual berarti menekankan kepada maharoh kalam. Nah, seperti itu, Mas. Oke, berarti yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah kurikulumnya. Yap, tentu saja. Karena eh, arah pembelajaran, ya kan, itu tergantung pada sebuah sebuah kurikulum. Setelah kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada pada suatu sekolah, kemudian yang bisa dibenahi adalah dari sisi dari sektor gurunya, keprofesionalan seorang guru dalam mengajar, bagaimana keinovatifan guru, bagaimana kreativitas guru dalam mengajarkan suatu pembelajaran bahasa Arab. Oke, sampean tadi sempat menyebutkan ya ada beberapa instansi tertentu yang sampean anggap berhasil atau bisa memenuhi target dari tujuan pembelajaran bahasa Arab versi mereka. Saya menafsiri ini sebagai pesantren juga termasuk ya. Menurut sampean apa sih orientasi pembelajaran di pesantren itu sampai menganggap bahwa berhasil, pesantren berhasil mengantarkan anak didiknya untuk menguasai bahasa Arab? Tentunya orientasi yang bisa dicapai oleh kalangan pesantren, oleh pendidikan pesantren, yaitu dengan bisa maharoh kiroah, tentu saja. Mengapa demikian? Karena di pesantren, ya, tentu belajar tentang tentang ajaran agama Islam, yang mana itu mayoritas
dalil-dalilnya itu menggunakan bahasa Arab, sehingga orientasi pada pondok pesantren tentu saja pada maharoh kiroah. Berarti bahasa sederhananya pesantren berhasil mengantarkan anak didiknya untuk menguasai kemampuan membaca teks-teks Arab. Seperti itu. Betul sekali. Kenapa kok di kalangan pesantren bisa berhasil? Ya, kita tahu porsi pembelajaran bahasa di sebuah pesantren itu sangat banyak, atau bisa kita namakan dalam teori pembelajaran bahasa, yakni dengan menggunakan sistem naudhuriyah furu, yang mana tidak hanya maharoh kiroah saja, tapi ada pelajaran nahwu, ada pelajaran sorof, bahkan ada pelajaran balaghah. Nah, semua itu dipelajari dalam waktu yang berbeda, sehingga mereka lebih mendalam serta lebih dapat untuk mengekspresikan atau menggabungkan dari mata pelajaran tersebut kepada maharoh kiroah, yang mana itu adalah tujuannya biar bisa maharoh kiroah. Oke. Kalau begitu di angka berapa keberhasilan pesantren untuk mengantarkan anak didiknya memiliki kemampuan dalam membaca teks bahasa Arab ya? Kalau seandainya misal angka 1 sampai 10, di angka berapa pesantren mampu mengantarkan anak didiknya? Mungkin jawabannya nggak perlu jawaban pasti ya, karena jawaban pasti membutuhkan penelitian tentunya. Mungkin Anda sebagai mahasiswa doktoral bisa memberikan jawaban yang sifatnya perkiraan, karena tentu sampean juga orang yang saya anggap mampu untuk menjawab ini, karena sebagai mahasiswa doktoral lah ya, pantas untuk memberikan perkiraan. Sampean ini terlalu membesar-besarkan saya, ya. Padahal kalau secara ilmu ya kayaknya saya tidak ada apa-apanya dibandingkan kali sampean. Ya, kalau perkiraan saya ya angka keberhasilan ya ke angka 8 sampai 9 lah. Seperti itu, Mas. Berarti intinya setiap santri yang lulus dari pesantren yang memiliki tujuan pendidikan bahasa Arabnya, mengantarkan anak didik untuk bisa menguasai teks, itu mesti bisa membaca teks-teks Arab. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak, Mas. Ya, jadi tidak semua santri. Jadi itu tadi tergantung kepada kurikulum yang diterapkan kepada pesantren. Dan rata-rata kurikulum yang diterapkan pada pondok pesantren itu lebih bisa meningkatkan pembelajaran bahasa Arab daripada kurikulum yang ada di suatu sekolah formal, Mas. Seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana optimisme Anda sebagai guru atau pengajar bahasa Arab, ya kan, atau sebagai mahasiswa doktoral terhadap pendidikan atau masa depan pendidikan bahasa Arab di Indonesia, baik itu yang ada di pesantren ataupun yang di luar pesantren? Harapan saya terhadap pembelajaran bahasa Arab sendiri tentu bagi guru
ajarlah peserta didik dengan kreatif dan inovatif sehingga mereka menyukai dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena ketika mereka tidak suka atau kurang minat dalam pembelajaran bahasa Arab, maka akan sulit mereka untuk menerima pembelajaran bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi peneliti tentu tetap melakukan kajian-kajian, pembaharuan-pembaharuan tentang kajian pembelajaran bahasa Arab sehingga masalah-masalah yang terjadi itu mendapatkan sebuah solusi dari kajian-kajian jenengan sedoyo, yakni para peneliti pembelajaran bahasa Arab. Mungkin seperti itu, Mas. Semacam penutupnya penelitian ya, ada harapan bagi guru dan harapan bagi peneliti ya. Oke, Mas Aziz, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Iya, Mas. Ya, jadi itu harapan saya. Dan harapan saya sendiri itu, untuk saya sendiri maksudnya, sebagai guru juga bagaimana bisa mengembangkan kekreativitasan saya dalam mempengaruhi atau mendoktrin anak-anak biar suka dengan bahasa Arab itu, Mas. Ya, sama-sama. Nah, jadi semua itu tadi menurut pendapat saya ya, Mas ya. Ya, ya wis. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf Mas Isba.